Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam. Agama Islam merupakan agama yang indah, agama yang utama. Dalam ceramah singkat sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa orang kafir yang masuk Islam akan dihapuskan semua dosanya. Kemudian saya jelaskan juga bahwa orang kafir yang melakukan amal soleh kemudian dia masuk Islam dan dia baik keislamannya, akan diganjar kebaikannya menjadi 700 kali lipat. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan masuk dalam agama Islam ini orang akan terhindar dari siksa neraka. Tadi dia orang kafir, kemudian dia masuk Islam, maka akan terhindar dari api neraka. Dengan dasar hadis Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang pemuda Yahudi, seorang remaja Yahudi yang dia melayani Nabi, sebagaimana Anas masih remaja, membantu Nabi, melayani Nabi. Ini seorang Yahudi ini membantu Nabi. Kemudian dia sakit. Dan Nabi SAW menjenguknya. Remaja Yahudi ini, Nabi menjenguknya. Kemudian Nabi duduk dekat kepalanya dia. Nabi berkata kepada orang Yahudi ini, anak Yahudi ini, aslim, masuk Islam. Kemudian dia melihat kepada bapaknya, dan bapaknya ada di situ. Artinya bapaknya si orang Yahudi ini ada di situ. Kemudian kata bapaknya kepada anak remaja yang membantu Nabi ini, ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu. Fa aslama, kemudian masuk Islam. Pemuda Yahudi atau remaja Yahudi ini masuk Islam. Maka Nabi keluar, setelah menjenguk Nabi keluar SAW sambil berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas. Antum perhatikan di sini, di dalam kisah ini, yang pertama bahwa Nabi pelayannya itu ada berapa orang, di antaranya Anas, di antaranya juga ada remaja Yahudi, ada juga yang lain yang melayani Nabi SAW. Menunjukkan ketika orang Yahudi melayani Nabi, Nabi nggak larang, boleh. Muamalah dengan seperti ini boleh. Ada pegawai kita orang Yahudi boleh, tapi tetap berusaha bagaimana mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua di sini, bahwa dia sakit, kemudian Nabi jenguk. Berarti boleh menjenguk orang kafir yang sedang sakit. Tapi tujuannya apa? Dakwah. Maka Nabi mendakwakan kepada dia untuk masuk dalam agama Islam. Jadi boleh kita menjenguknya, tapi tujuannya dakwah. Seperti umpamanya yang terjadi, ada sebagian kaum muslimin yang orang tuanya masih kafir. Dan ini terjadi, ada seperti ini. Dia sakit, dia tetap dijenguk orang tua, atau kakak, atau adik, atau paman, atau bibi yang dia masih kafir karena anaknya lebih dahulu masuk Islam. Nah bagaimana? Boleh untuk dijenguk, tapi tetap didakwakan supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Dan di sini juga kita perhatikan lagi di sini bahwa di antara sifat Yahudi, dia menyuruh anaknya untuk masuk Islam, bapaknya nggak masuk Islam. Di bapaknya menyuruh anaknya taat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW.
tapi bapaknya nggak masuk Islam, anaknya suruh taat. Anaknya masuk Islam, bapaknya tidak. Nah, kita nggak boleh meniru yang seperti ini nih. Seperti orang Yahudi ini, nggak boleh. Dan ini ada sebagian umat Islam meniru caranya orang Yahudi. Disuruh anaknya sholat ke masjid, bapaknya nggak sholat. Disuruh anaknya pakai jilbab, ibunya nggak pakai jilbab. Nggak boleh meniru yang seperti itu. Nggak boleh. Kemudian yang paling penting lagi di sini, yaitu dengan orang itu masuk dalam agama Islam, Allah akan selamatkan dia dari neraka. Ini tentang indahnya agama Islam. Dengan dia masuk agama Islam, akan dia ke neraka. Karena apa? Karena sorga itu untuk orang Islam. Gak berhak orang kafir masuk sorga, gak berhak. Tempatnya orang kafir di neraka. Maka dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajul al-fajir. Nabi bersabda sallallahu, sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang muslim, dan sungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang yang jahat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di sini Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, enggak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Syarat untuk masuk surga itu muslim. Dia beriman kepada Allah Taala, dia Islam, baru berhak dia untuk masuk surga. Selama orang itu ada seberat dzarrah dalam hatinya iman, maka dia akan masuk surga. Kalau seandainya dia muslim, dia banyak berbuat dosa, maksiat, ya tetap akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau memang dia harus masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiatnya, masuk neraka dia. Tapi dia pasti akan keluar dengan seberat dzarrah iman yang ada dalam hatinya. Karena orang yang masih ada iman dalam hatinya nggak akan kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka orang-orang kafir, yang kekal dalam neraka orang-orang munafik, kekal dalam neraka orang-orang musyrik, kekal selama-lamanya dalam neraka. Adapun orang yang masih ada iman, dia akan keluar. Makanya orang kafir nggak berhak untuk masuk surga, tidak berhak. Jadi kalau orang-orang kafir menyatakan dirinya bahwa dia masuk surga, maka mana dalilnya? Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana bukti kamu, mana hujah kamu. Makanya langsung dikatakan oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Gak mungkin orang kafir masuk surga, gak mungkin. Tilka amaniyum, itu angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu jika orang yang jujur. In kuntum shadiqin. Makanya ini bahwa orang Islam itu yang berhak untuk masuk surga, orang kafir tidak. Yang kedua, dia di sini menyebutkan bahwa agama ini akan ditolong oleh orang yang jahat. Maksudnya begini, nanti ada pemerintah-pemerintah yang zalim, pemerintah yang zalim. Kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin, ini pemerintah Islam, ulil amrinya, presidennya atau rajanya kafir, rajanya jahat gitu, muslim tapi dia jahat, zalim. Nah, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dia membantu, menolong bagaimana supaya Islam ini menang. Ini terjadi yang seperti ini. Jadi kata Nabi SAW, nanti akan ada Allah menolong agama ini dengan orang yang jahat. Dia jahat, zalim, tapi dia membela agama ini supaya menang. Dan ini terjadi yang seperti ini. Di sini sahih. Tapi yang menjadi syahid di sini dalam pembahasan kita dalam ceramah singkat ini, yaitu bahwa tidak berhak untuk masuk ke dalam surga kecuali orang Islam. Dan Nabi mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, termasuk pembantunya, pelayannya, untuk masuk dalam agama Islam. Karena apa? Nabi menyebutkan alhamdulillahilladzi anqadha minar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.